apa sih perencanaan pembangunan itu dan syarat apa saja agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, serta bagaimana perencanaan pembangunan di negara Brazil dengan negara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Aulia Putri dengan NIM 2310512025. Perencanaan pembangunan itu sendiri merupakan proses menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan suatu daerah ataupun suatu negara, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, dan mengurangi kemiskinan. Yang pertama, tujuan yang jelas. Rencana pembangunan harus punya arah dan sasaran yang jelas. Misalnya, ingin mengurangi kemiskinan. Yang kedua, yaitu data yang akurat. Rencana harus dibuat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika ingin membangun sekolah, harus tahu daerah mana yang masih kekurangan sekolah. Yang ketiga, yaitu adanya ketersediaan anggaran. Selanjutnya, koordinasi yang baik. Selanjutnya, yaitu adanya partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi. Perencanaan pembangunan di Brazil dilakukan lewat program yang bernama Plano Plurianual atau PPA, yang disusun setiap 4 tahun. PPA ini fokus pada hal-hal seperti pembangunan yang merata untuk semua orang atau inklusi sosial. Selanjutnya, pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi program-program pemerintah. Dari evaluasi terakhir, Brazil memang berhasil meningkatkan akses ke layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Tetapi mereka masih punya masalah, terutama soal ketimpangan antar wilayah dan penggunaan anggaran yang belum efisien. Sedangkan di Indonesia, perencanaan pembangunan menggunakan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku selama 5 tahun sekali. RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 punya fokus utama di pengembangan sumber daya manusia atau SDM, pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Tapi, dari evaluasi yang dilakukan Tapenas masih ada masalah dalam kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya efektivitas dalam menjalankan program-program utama. Baik Brazil maupun Indonesia sama-sama ingin mengurangi ketimpangan dan membangun secara berkelanjutan. Tetapi, Brazil dinilai lebih maju dalam hal melibatkan masyarakat dan mengevaluasi program pemerintah secara nyata. Sebaliknya, Indonesia masih perlu memperbaiki koordinasi pusat dan daerah, dan pemerintah perlu memperkuat sistem evaluasi dengan mengajak masyarakat berpartisipasi lebih aktif serta menyelesaikan masalah ketimpangan dan mempercepat pembangunan ekonomi hijau.